Sesawi Yesu channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Bedekmana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sobat-sobatku yang terkasih di dalam Kristus, sobat muda, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus semuanya, sungguh beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah sahabatku, dan rahmat perlindungan tentunya. Sahabatku yang terkasih, pada kesempatan ini, Jumat 2 Juni 2023 ini sahabatku, kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan bersama dari Injil Markus sahabatku. Mari sahabatku, Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus tiba di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah dan meninjau semuanya. Tetapi karena hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama ke-12 muridnya. Keesokan harinya, sesudah mereka itu meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih, sebagai bahan pertanyaan mengawali renungan singkat pada kesempatan ini sahabatku, jika nanti kita meninggal, kita ingin diingat sebagai apa sahabatku yang terkasih? Sahabatku dimanapun Anda berada, pertanyaan ini dapat membantu kita semua menata serta mengarahkan hidup kita saat ini sahabatku. Sahabatku yang terkasih, kalau kita melihat kembali, membuka kembali dari kitab Sirak sahabatku, kitab Sirak menyinggung orang-orang yang telah berjasa dan dikenang oleh keturunannya sahabatku, tetapi juga orang yang dilupakan begitu saja karena hidupnya tidak pernah menjadi berkat bagi sesama sahabatku. Nah sahabatku yang terkasih, dalam Injil pada kesempatan ini Yesus mengutuk pohon ara sahabatku yang tidak menghasilkan buah, serta membersihkan bait Allah dari orang-orang yang mencari keuntungan pribadi dengan berjualan di rumah Tuhan sahabatku. Bagi Yesus sahabatku yang terkasih, mereka ini bagaikan pohon ara yang hanya menyerap nutrisi dari bumi, akan tetapi tidak membuahkan apa-apa bagi manusia sahabatku. Sahabatku yang terkasih, patut sungguh disyukuri bahwa dalam gereja kita ada banyak sukarelawan yang dengan kemurahan hati serta kiprahnya dalam pelayanan layak dikenang sahabatku.
Sungguh sahabatku, pelayanan yang berakar pada iman dan kasih terhadap sesama pasti sahabatku akan menghasilkan buah. Sungguh sahabatku, kendati demikian, ada pula orang yang menjadikan pelayanan dalam gereja sebagai sarana untuk mempromosikan kepentingan serta pamrih pribadi sahabatku. Tentu saja ada sahabatku, meskipun tidak banyak sahabatku yang terkasih. Hal serupa sahabatku yang terkasih dilakukan oleh imam-imam kepala serta ahli-ahli Taurat yang menjadikan rumah Tuhan sebagai arena untuk memenuhi ambisi pribadi sahabatku. Mereka inilah yang dimaksud oleh Yesus sebagai pohon ara yang tak berbuah. Dari mereka yang dikenang hanyalah keburukannya sahabatku. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang terkasih, mari kita tutup renungan singkat ini. Kita bersatu di dalam doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, yang Maha Kuasa, bantulah kami semua agar hidup kami umat-Mu ini berakar pada Kristus, sehingga dapat menghasilkan buah bagi sesama. Pakailah kami semua menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih, terima kasih banyak sahabatku. Kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita belajar pada kesempatan ini sahabatku. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita sahabatku. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye, berkah dalam. Tuhan memberkati. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya, dan share ya.